warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Saya Mahdalena, sekarang saya tepat berada di depan Museum Kota Makassar. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dekat apa isi dari Museum Kota Makassar. Dan kita juga akan belajar bagaimana sih perkembangan Kota Makassar. Di dalamnya ada banyak yang bisa kita dapatkan informasi dan dari koleksi museum yang ada. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja. Oh iya, perlu kalian ketahui bahwa bangunan Museum Kota Makassar adalah bangunan yang telah ada sejak tahun 1916 dan bangunan ini merupakan peninggalan kolonial Belanda. Dan bisa kita nikmati bahwa bangunan Museum Kota Makassar ini memiliki gaya arsitektur Eropa. Sebelum diresmikan sebagai museum pada tanggal 7 Juni tahun 2000, gedung ini dulunya dipakai sebagai kantor Wali Kota Makassar. Makassar salah satu kota di Indonesia yang memiliki sejarah panjang hingga terbentuk seperti sekarang ini. Sejak awal abad ke-16, Makassar atau Kerajaan Goa Talo telah dikenal sebagai kekuatan politik dan pelabuhan perdagangan yang sangat besar. Seiring berkembangnya Makassar sebagai kerajaan maritim yang tidak hanya memikat para pelaut Portugis, namun juga para pedagang dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Salah satu koleksi Museum Kota Makassar yang menggambarkan bagaimana sejarah perkembangan Kota Makassar, ada peta Kota Makassar abad ke-16 sampai abad ke-17. Nah, dari peta ini kita bisa lihat dan tergambarkan bahwa betapa ramainya perdagangan Kota Makassar sebagai pusat perdagangan pada saat itu. Di sini ada loji-loji yang banyak didirikan dari bangsa asing, ada loji Denmark, ada loji Inggris. Pada yang saya tunjuk ada kota Sumba Opu yang menjadi pusat kerajaan Makassar yang sangat ramai pada saat itu. Ada suatu koleksi yang menggambarkan komoditi perdagangan yang ramai diperdagangkan di Kota Makassar pada abad ke-16 dan ke-17. Nah, bisa dilihat di samping saya ada pala, beras, dan cengkeh. Juga komoditas lain yang ramai diperdagangkan adalah kayu cendana. Selain itu, koleksi keramik-keramik yang ada di Museum Kota Makassar adalah bukti nyata terjadinya perdagangan keramik yang ada di Kota Makassar pada waktu itu. Nah, tepat di belakang saya ada keramik-keramik yang berasal dari Cina, kemudian ada gerabah besar yang berwarna coklat berasal dari Vietnam, kemudian juga ada guci dan gerabah-gerabah berukuran kecil itu berasal dari Vietnam dan Cina. Kemudian juga ada botol yang terbuat dari tanah liat berwarna coklat, ini berasal dari Eropa. Namun pesatnya kemajuan Kerajaan Makassar yang melakukan kontak dagang dengan bangsa asing pada saat itu menimbulkan kebencian bagi VOC. Nah, di belakang saya terdapat sebuah lukisan seorang tokoh yang bernama Cornelis Spelman. Siapa dia? Dia adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang memimpin VOC pada saat itu. Pada tanggal 21 Desember tahun 1666, Cornelis Spelman menyatakan perang terhadap Kerajaan Goa. Perang ini berlangsung hingga pada tanggal 18 November tahun 1667 dengan kalahnya Kerajaan Goa terhadap VOC, dalam hal ini Belanda. Kekalahan ini dibuktikan dengan penandatangan Perjanjian Bungaya. Nah, dengan ditandatanginya Perjanjian Bungaya ini, maka kekuatan Makassar sebagai pelabuhan entrepot perdagangan yang sangat besar pada saat itu diambil alih oleh VOC, dalam hal ini Belanda. Pusat Kota Makassar akhirnya berpindah dari Benteng Sumba Opu menuju Benteng Rotterdam. Dan dalam perkembangannya, Kota Makassar berkembang sebagai kota yang multikultur. Ada banyak etnis yang turut mewarnai dan merawaikan Kota Makassar. Dalam perkembangannya juga, Makassar berkembang sebagai kota metropolitan. Proses sejarah yang panjang telah dialami Kota Makassar hingga berbentuk seperti sekarang ini. Proses inilah yang kemudian melahirkan sumber daya budaya, salah satunya Museum Kota Makassar ini sendiri. Nah, di dalamnya kita bisa banyak belajar, memetik nilai-nilai kesejarahan yang kemudian akan membangkitkan jati diri bangsa kita. Saya Mahdalena, sampai jumpa.